Bab 701, Perwujudan Konsep. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Senjata roh kelas 3 yang memberikan amplifikasi 70%. Area tontonan semua petinggi klan Zhang duduk sangat sunyi. Setelah beberapa saat, kelompok petinggi klan Zhang memandang Patriark klan Zhang. Patriark, senjata roh kelas 3 yang dimiliki Tuan Muda Sulung adalah. Aku juga tidak tahu. Patriark Zhang menggelengkan kepalanya sedikit kaku. Tatapannya tidak pernah meninggalkan labu senjata roh Zhang Shouyong, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Di mana putra sulung saya mendapatkan senjata roh ini? Dalam hal amplifikasi, bahkan senjata roh kelas 3 yang dimiliki oleh keluarga kekaisaran dinasti Darhan mungkin jauh lebih rendah daripada senjata roh ini. Senjata roh kelas 3 lainnya yang memberikan amplifikasi 70%. Murid Xiang Ying yang duduk di sisi Raja Yong mengerut, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara untuk bertanya kepada pemuda berpakaian ungu di langit yang jauh. Saudara Ling Tian, senjata roh Zhang Shouyong. Tuan Paviliun Siang, tebakanmu benar. Senjata roh kelas 3 di tangan kakak Zhang ini secara pribadi disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 3 di belakangku. Ketika dia mendengar transmisi suara Xiang Ying, dia bahkan tidak berbalik untuk melihat Xiang Ying sebelum bisa menebak pikiran Xiang Ying. Seperti yang diharapkan, meskipun Xiang Ying memang menebaknya lebih awal, sekarang dia mendengar Duan Ling Tian mengakuinya sendiri, Xiang Ying tidak bisa tidak sangat terkejut di dalam hatinya. Dari sini, Xiang Ying menyadari sebuah masalah, dan selama pengrajin senjata kelas 3 di belakang Duan Ling Tian memperbaiki senjata roh, hampir semua senjata roh yang disempurnakan adalah kelas atas di antara kelas atas. Cambuk roh kelas 3 yang dimiliki Feng Tianwu mampu memberikan amplifikasi 70%. Labu senjata roh kelas 3 yang dimiliki Zhang Shouyong mampu memberikan amplifikasi 70%. Selain itu, ketika dia berkenalan dengan Duan Ling Tian bertahun-tahun yang lalu, itu karena Duan Ling Tian telah menempatkan pedang roh kelas 4 di paviliun pengumpulan harta karun mereka, pedang roh kelas 4 yang bisa memberikan amplifikasi 60%. Persis seperti apa keberadaan pengrajin senjata itu. Pada saat ini, Xiang Ying bahkan lebih ingin tahu tentang pengrajin senjata di belakang Duan Ling Tian. Adapun orang lain di sekitar arena pertempuran kandang, mereka semua terkejut. Ini adalah senjata roh kelas 4 kelas 3 yang muncul hari ini, kupikir Zhang Shouyong akan kalah dari Ye Xiao, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menarik senjata roh kelas 3. Ya, Zhang Shouyong yang memiliki senjata roh kelas 3 telah benar-benar melampaui Ye Xiao dalam hal kekuatan. Adegan di depan mereka menyebabkan sekelompok penonton merasa bahwa belokan di jalan telah muncul. Bang! Ledakan besar lainnya terdengar, dan itu disebabkan karena labu anggur Zhang Shouyong dihancurkan sekali lagi olehnya setelah kembali padanya, menyebabkannya bertabrakan dengan bulan sabit yang dikendalikan oleh Ye Xiao. Setelah beberapa tabrakan, ekspresi Zhang Shouyong tetap tidak berubah, sedangkan wajah Ye Xiao tampak pucat. Zhang Shouyong, dengan mengangkat tangannya, bulan sabit Ye Xiao melintas kembali untuk kembali ke tangannya. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu benar-benar telah memperoleh kekayaan sedemikian rupa untuk mendapatkan senjata roh kelas 3 seperti ini. Awalnya, sejauh yang dia ketahui, itu benar-benar cukup untuk menghancurkan Zhang Shouyong dengan dua jenis konsep yang dia pahami. Tapi di luar dugaannya, Zhang Shouyong sebenarnya memiliki senjata roh tingkat 3, dan itu adalah senjata roh tingkat 3 yang mampu memberikan amplifikasi 70%. Setelah banyak tabrakan, dia merasakan gelombang ketidakberdayaan di hatinya. Kamu bisa memahami dua jenis konsep, jadi kenapa aku tidak bisa memiliki senjata roh kelas 3? Zhang Shouyong berbicara dengan ekspresi tenang. Zhang Shouyong, karena kamu memiliki senjata roh tingkat 3 ini, aku tahu aku bukan tandinganmu. Tapi jika kamu tidak memiliki senjata roh tingkat 3 ini atau kekuatanmu setara denganku, maka itu tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Ye Xiao berbicara dengan nada sedikit tidak puas. Apakah begitu? Zhang Shouyong mulai tertawa. Pada saat yang sama, energi asal pada labu senjata roh di tangannya sedikit mereda. Pada saat yang sama, siluet raksasa kuno yang lebih dari Ye Xiao secara bertahap tersebar di langit di atas Zhang Shouyong. 29 siluet naga bertanduk kuno melingkar di langit, dan mereka berdiri menghadap ke 29 siluet naga bertanduk kuno di langit di atas Ye Xiao. Apa maksudmu dengan melakukan ini? Meskipun dia bertanya seperti ini,
Tapi mata Ye Xiao mengungkapkan kegembiraan yang tak terlihat. Tidak banyak. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku mengandalkan kekuatan senjata rohku dan mengandalkan kekuatanku yang melampauimu untuk mengalahkanmu? Sekarang, aku telah menekan kekuatanku ke tingkat yang sama seperti milikmu untuk melawanmu. Apakah kamu puas? Zhang Shouyong berbicara perlahan, dan ekspresinya masih tetap tenang seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang tidak penting. Untuk sementara waktu, kerumunan penonton di sekitarnya gempar karena mereka merasa Zhang Shouyong sedang ceroboh. Zhang Shouyong, kamu akan menyesali ini. Gumpalan senyum jahat muncul di sudut mulut Ye Xiao saat kakinya sedikit bergetar, menyebabkan dia berkedip ke arah Zhang Shouyong sekali lagi. Pemburu bulan bintang terjun. Dengan mengangkat tangannya, pedang roh kelas 4 di tangan Ye Xiao menyala sekali lagi, dan itu berubah menjadi bulan sabit yang melintas di langit menuju Zhang Shouyong. Bang! Praktis pada saat Ye Xiao menyerang, Zhang Shouyong menginjak ke langit, menyebabkan batu bata besar yang muncul dari udara tipis di bawah kakinya pecah dengan keras, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan karena misinya sepenuhnya. Zhang Shouyong sendiri malah menembak ke langit seperti bola meriam, dan dia melayang ke langit pada saat pertama yang memungkinkan. Zhang Shouyong memiliki ekspresi serius ketika menghadapi bulan sabit yang mengubah arah dan menuju ke arahnya, dan dia menggunakan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya saat dia bergumam. Penindasan Gunung Tai. Praktis begitu Zhang Shouyong selesai berbicara, labu anggurnya langsung terbang ke langit dengan mengangkat tangannya, dan itu mulai mengembang. Tentu saja, itu tidak benar-benar berkembang, tetapi energi asal di sekitar labu anggur telah meroket, dan itu berubah menjadi labu anggur yang seperti gunung besar. Di sekitar labu anggur ini terkondensasi menjadi bentuk dari origin energi dan seperti gunung yang sangat besar, energi kuning tanah material dengan cepat melilit dan langsung menyebabkan labu anggur besar tampak seolah-olah itu nyata. Ketika dihadapkan dengan serangan Ye Xiao, labu anggur yang sangat besar dengan keras jatuh dengan kecepatan yang tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Gemuruh. Di mana-mana labu anggur besar itu lewat, itu menimbulkan gelombang ledakan di udara yang terdengar seperti guntur. Pada saat yang sama, semua orang di langit di atas arena pertempuran kandang termasuk Duan Lingtian merasa seolah-olah matahari yang terik di Cakrawala telah ditutupi oleh labu anggur yang sangat besar ini. Sebelum labu anggur yang sangat besar ini, pedang roh Ye Xiao yang telah berubah menjadi bulan sabit tampak seperti semut. Kemampuan apa ini? Ekspresi Ye Xiao menjadi sedikit muram saat firasat buruk muncul di hatinya. Tepat pada saat ini, labu anggur besar yang ganas bertabrakan dengan bulan sabit yang mengejar Zhang Shouyong seperti bayangan. Bang! Ledakan besar terdengar, labu anggur yang sangat besar bergetar di langit sementara bulan sabit malah meledak terbang, dan energi asal dan konsep di dalamnya langsung dilenyapkan. Energi asal Ye Xiao selalu terhubung dengan pedang roh kelas 3 melalui keterampilan bela dirinya, Starfall Muncaser, dan bukan karena segala sesuatu di pedang roh itu dilenyapkan, itu menyebabkan dia menderita serangan balasan saat dia meludahkan seteguk darah. Tepat ketika Ye Xiao sekali lagi memegang pedang roh kelas 4 di tangannya. Gemuruh, labu anggur besar turun ke arah Ye Xiao dari atas, dan seolah-olah sebuah gunung besar menyelimuti ke arah Ye Xiao. Untuk sementara waktu, daerah sekitarnya diselimuti oleh bayangan dengan Ye Xiao di tengah. Tatapan Ye Xiao menjadi sedikit dingin saat origin energi melingkari pedang roh di tangannya, dan kemudian kedua konsepnya muncul atas panggilannya. Astaga, pada saat berikutnya, Ye Xiao melonjak ke langit dan tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir saat dia bergerak untuk mencegat labu anggur yang sangat besar. Biarkan aku melihat berapa banyak serangan pedangku labu anggurmu yang terkondensasi menjadi bentuk hanya dari energi asal dan konsep bumi tingkat ke-9 yang mampu bertahan. Ye Xiao berteriak dengan dingin, dan dalam waktu singkat, dia sudah mengayunkan lebih dari beberapa puluh serangan dengan pedang rohnya. Banyak cahaya pedang yang sempit dan panjang menyala untuk turun ke labu anggur yang sangat besar, dan sepertinya itu menabrak tanah yang kokoh dan dengan mudah menembus ke dalamnya. Itu tidak lama sebelum beberapa ratus tanda pedang yang mengerikan muncul di dasar labu anggur yang sangat besar, namun kecepatan labu anggur turun tidak melambat sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Pada akhirnya, Ye Xiao sedikit mati rasa. Bang! Labu anggur besar akhirnya menabrak tubuh Ye Xiao, dan disertai dengan ledakan besar, Ye Xiao dengan cepat jatuh menabrak kandang di atas arena pertempuran kandang.
Hu gelombang hu gelombang hu hu gelombang gelombang, Ye Xiao yang berbaring di kandang menghela napas berat, dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan saat dia melihat labu anggur besar yang berhenti di udara. Dia tidak dapat memahami bagaimana Zhang Shouyong mencapai ini. Kekuatan yang digunakan Zhang Shouyong jelas mirip dengannya, namun setelah Zhang Shouyong menggunakan energi asalnya yang dikombinasikan dengan konsep bumi tingkat 9 untuk melingkari lingkungan labu anggur senjata roh kelas 3 untuk mengembun menjadi labu anggur yang sangat besar, itu malah memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkannya. Sampai sekarang, dia tidak dapat memahami kemampuan apa yang digunakan Zhang Shouyong. Dia yakin bahwa ini sama sekali bukan kekuatan keterampilan bela diri. Tidak mungkin bahkan keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi yang sangat dekat dengan keterampilan bela diri peringkat surga menjadi sangat tidak normal. Zhang Shouyong menang. Suatu ketika lelaki tua di langit di atas arena pertempuran kandang pulih dari keterkejutannya dan mengumumkan apakah Duan Lingtian dan kelompok jenius muda pulih dari keterkejutannya. Meskipun itu sangat luar biasa, keterampilan bela diri yang dilakukan kakak Zhang sebelumnya tidak cukup untuk memungkinkan dia untuk secara instan menghancurkan Ye Xiao. Konsep buminya sebenarnya mampu dengan paksa memadatkan energi asal yang melingkari labu anggur dan telah mengembun menjadi bagian bumi yang sebenarnya. Banyak cahaya pedang dari ratusan serangan yang Ye Xiao tembakan meledak ke labu anggur yang sangat besar, namun sebagian besar energinya telah dinetralkan di jalan oleh bumi yang mengelilingi labu anggur senjata roh. Pada akhirnya, ketika akhirnya bertabrakan dengan labu anggur senjata roh, itu sudah tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dan itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi kakak Zhang. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, hanya ada satu kemungkinan. Kemungkinannya adalah Zhang Shouyong telah menyentuh ambang konsep menengah. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengandalkan konsep dasar tingkat 9 untuk memadatkan energi asalnya menjadi bagian bumi yang nyata. Perwujudan konsep adalah sesuatu yang hanya mampu dicapai oleh konsep menengah. Misalnya, setelah konsep air dipahami ke tingkat konsep menengah, ia bahkan mampu mengembun menjadi air nyata bila digabungkan dengan energi asal. Konsep api serupa, ia mampu digabungkan dengan energi asal untuk memadatkan api nyata. Tidak peduli apa konsep alam itu, selama itu menyentuh tingkat konsep menengah, maka selama orang yang telah memahami konsep alam mau, mereka akan dapat mewujudkan konsep itu. Sama seperti ketika Han Suenai menyerang hari itu, ketika konsep es menengahnya digabungkan dengan origin energi, itu bisa membentuk salju sungguhan dan angin kencang yang menyapu untuk langsung membekukan target menjadi es loli. Tanpa sadar, Duan Lingtian mengingat gadis muda misterius itu. Bab 702, Bai He menantang Zisang. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Sepertinya Zhang Shouyong dari klan Zhang telah menyentuh konsep bumi menengah, dengan kemampuan yang dia gunakan sebelumnya, tidak akan lama sebelum dia akan dapat secara resmi memahami konsep bumi menengah dan bahkan menerobos ke interpretasi Void. Panggung, tidak ada kekurangan ahli tahap interpretasi Void di area tontonan kelas 1 di sekitar arena pertempuran Cage, dan mereka melihat melalui kemampuan yang digunakan Zhang Shouyong sebelumnya. Tepat. Sementara di konsep dasar tingkat 9, namun begitu seseorang menyentuh konsep menengah, kekuatannya akan meningkat pesat. Setidaknya, sebelum orang lain yang memiliki kultivasi serupa, seseorang akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Saat menghadapi lawan seperti ini, kecuali teknik gerakan seseorang jauh melampaui lawan sampai-sampai mampu menghindari konsep material yang dieksekusi dalam kombinasi dengan origin energi, jika tidak, akan sangat sulit untuk mengalahkan lawan. Memang, banyak ahli panggung interpretasi Void yang menonton berbicara dengan pandangan mereka. Meskipun suara mereka tidak keras, namun itu jelas menyebar ke seluruh arena pertempuran kandang yang sunyi senyap, dan itu menyebabkan semua orang mendengarnya dengan jelas. Jadi begitulah, Zhang Shouyong sebenarnya telah menyentuh ambang konsep bumi menengah. Setelah ia mengkonsumsi pil obat penyembuhan dan pulih sedikit, Ye Xiao melonjak ke langit dan menatap Zhang Shouyong dengan ekspresi rumit. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Zhang Shouyong hari ini dan menghilangkan rasa malunya. Tapi tak disangka, hasilnya mirip dengan dua kali terakhir. Dia masih kalah dari Zhang Shouyong. Konsep bumi menengah. Bai He menatap Zhang Shouyong dengan ekspresi agak gelap, seperti ketika dia mendengar diskusi para ahli tahap interpretasi Void, dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Zhang Shouyong. Setidaknya dia bukan tandingan Zhang Shouyong sekarang.
Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, kekuatannya bahkan lebih rendah dari Ye Xiao, dan sama sekali tidak mungkin teknik gerakannya lebih cepat dari Zhang Shouyong. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya tanpa sadar menjadi orang paling bawah di antara 3 ahli muda paling menonjol dari dinasti Darhan yang diakui secara publik. Ini menyebabkan dia sedikit tidak dapat menerima ini. Dalam waktu singkat, tatapan Bai He beralih ke Duan Lingtian, dan setelah melintas melewati Duan Lingtian, itu turun ke Zisang. Untungnya, ada 2 orang yang berada di bawah. Dengan cara ini, bahkan jika saya lebih rendah dari Bai He, Zhang Shouyong, dan Ye Xiao, itu tidak akan terlalu memalukan. Pada saat ini, Bai He sama sekali tidak menyadari bahwa dia tidak begitu memahami kekuatan sebenarnya dari Duan Lingtian dan Zisang. Meskipun mereka berdua telah bertarung sebelumnya, mereka langsung membunuh musuh mereka dan bahkan fenomena langit dan bumi belum terkondensasi menjadi bentuk sebelum semuanya sudah berakhir. Di tengah gelombang pujian dari lingkungan Cage Battle Arena, ekspresi Zhang Shouyong tetap tidak berubah saat dia bergerak ke samping, dan tatapannya melintas melewati Duan Lingtian, Zisang, Bai Hao, dan Bai He. Dia sangat ingin tahu tentang siapa yang akan menjadi yang berikutnya memasuki arena. Siapa yang akan mengeluarkan tantangan berikutnya. Sementara itu, salah satu lelaki tua itu melihat ke kelompok 4 Duan Lingtian. Aku akan melakukannya. Sebuah teriakan ringan terdengar saat seorang pemuda berpakaian hitam telah tiba di area tengah langit di atas arena pertempuran kandang. Saat ini, orang di arena tidak lain adalah pangeran kedua keluarga kekaisaran dinasti Darhan, Bai He. Pangeran kedua telah memasuki arena. Aku tidak pernah membayangkan bahwa 3 ahli muda terkuat dari dinasti Darhan kita yang diakui secara publik akan memasuki arena begitu cepat. Aku ingin tahu siapa pangeran kedua yang akan dipilih sebagai lawannya. Tidak peduli siapa itu, peluang kemenangan pangeran kedua jauh lebih besar. Kekuatannya tidak kalah dengan Zhang Shouyong dan Ye Xiao. Kerumunan penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang memuji Bai He setinggi langit, dan itu menyebabkan Bai He sendiri merasa wajahnya sedikit panas. Mungkin kekuatannya tidak kalah dengan Zhang Shouyong dan Ye Xiao di masa lalu. Tapi sekarang, dia tahu dia bukan tandingan Zhang Shouyong dan Ye Xiao. Tentu saja, jika dia ditantang oleh Zhang Shouyong dan Ye Xiao, dia akan tetap bertarung dan sama sekali tidak mengakui kekalahan secara langsung. Sebagai pangeran kedua dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan, dia memiliki kesombongan dan kebanggaannya sendiri, jadi bahkan jika dia bukan tandingan, dia akan berjuang sampai akhir dan mengungkapkan kekuatan dan bakat alaminya yang jauh melebihi jenius muda biasa. Seiring dengan tatapan Bai He yang melintas melewati Bai Hao, Duan Lingtian, dan Zisang, Cage Battle Arena menjadi sunyi senyap karena semua orang menahan napas. Pada akhirnya, tatapan Bai He terkunci pada seseorang. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih. Zisang. Orang yang ditantang Bai He adalah Zisang, mantan tuan muda kecapi dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan hutan Azure. Ini menyebabkan banyak orang terkejut. Lagi pula, di antara orang-orang yang Bai He bisa pilih untuk ditantang, 2 dari 3 orang adalah anggota keluarga kekaisaran dinasti Darhan, dan mereka berada di pihak Bai He. Awalnya, kebanyakan orang berpikir bahwa dia akan memilih untuk menantang Duan Lingtian. Tapi hasilnya melebihi harapan mereka. Aku belum pernah mendengar tentang Zisang di masa lalu, tapi kekuatannya sangat kuat, saat dia membunuh murid kepala sekte Dark Moon, Feng Yu, dengan jentikan jarinya. Tatapan banyak penonton turun ke Zisang. Murid kepala sekte Dark Moon Feng Yu memiliki kultivasi di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void dan telah memahami konsep pedang tingkat 9. Dia bisa dianggap sebagai jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 8 teratas dalam kompetisi bela diri dinasti hari ini. Tapi keberadaan seperti ini dimusnahkan dengan satu jentikan jari Zisang. Hanya sesaat berlalu dari saat Zisang menyerang ke titik Feng Yu mati, dan bahkan fenomena langit dan bumi tidak punya waktu untuk mengembun menjadi bentuk, jelas menunjukkan seberapa cepat Zisang menyerang dan seberapa kuat kekuatannya. Suara mendesing. Saat menghadapi tantangan Bai He, Zisang terbang dengan ekspresi tenang. Kakak laki-laki. Di area tontonan kelas 1 yang hanya dimiliki oleh keluarga kekaisaran dinasti Darhan, Ziyan mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajahnya yang cantik tak tertandingi bercampur dengan sedikit kekhawatiran. Meskipun dia tahu kakak laki-lakinya adalah ahli tahap inisiasi Void tingkat 9 sekarang, pangeran kedua Bai He telah melangkah ke tingkat ke-9 tahap inisiasi Void sejak lama. Jangan khawatir,
Bahkan jika Zisang lebih rendah dari Bai He, dia tidak akan menghadapi bahaya dalam hidupnya. Orang tua berpakaian hitam melihat kecemasan Ziyan dan tidak bisa menahan senyum saat dia menghibur. Tepat, Kaisar Dinasti Darhan mengangguk. Jelas, tidak peduli apakah itu pria tua berpakaian hitam atau kaisar, tidak ada yang berpikir bahwa Zisang akan mampu mengalahkan Bai He. Bagaimanapun, Bai He selalu menjadi bakat luar biasa di antara generasi muda dinasti Darhan, sedangkan Zisang baru saja bangkit dengan cepat. Sejauh yang mereka ketahui, fondasi Bai He jauh lebih kokoh daripada Zisang, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka Zisang pasti akan kalah. Zisang. Di area pemandangan Kekaisaran Batu Kegelapan, tatapan Long Yun turun ke Zisang, dan itu berkedip dengan cahaya terang. Sebagai sosok yang pernah menjadi salah satu dari 5 tuan muda hebat seperti Zisang, perhatian Long Yun terhadap Zisang tidak kalah dengan perhatian Duan Lingtian terhadap Zisang. Dia merasa pertemuan kebetulannya sendiri sudah mengejutkan, namun pertemuan kebetulan Zisang tampaknya bahkan lebih mengejutkan. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan Zisang sekarang? Dia sangat ingin tahu tentang ini. Di langit di atas arena pertempuran kandang, Duan Lingtian dan yang lainnya berdiri jauh saat tatapan mereka turun ke dua pemuda yang berdiri di area tengah langit di atas arena pertempuran kandang. Seorang pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian putih berdiri saling berhadapan di langit. Zisang, sejujurnya, saya benar-benar terkejut ketika saya melihat Anda memiliki kultivasi di tingkat ke-9 tahap inisiasi Void hari ini. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa bahkan jika kultivasi Anda sama dengan saya, Anda pasti akan jadilah batu loncatan aku, Bai He, seumur hidupmu. Bai He memandang Zisang saat dia memprovokasi melalui transmisi suara, dan dia jelas ingin membuat marah Zisang. Namun sayangnya, Zisang memiliki ekspresi tenang ketika menghadapi provokasi Bai He, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh melalui transmisi suara. Pangeran kedua, yang batu loncatannya masih belum diketahui sekarang, tapi Anda akan segera tahu. Zisang, kamu mencari kematian. Ketika Bai He yang ingin memprovokasi dan membuat marah kepala Zisang, dia langsung marah dan kemudian sosoknya keluar untuk menyerang langsung ke arah Zisang. Di langit di atasnya, 12 siluet naga bertanduk kuno langsung mengembun menjadi bentuk, dan menyertainya adalah bilah sepanjang 3 kaki yang memiliki cahaya mengalir yang berputar di atasnya muncul di tangan Bai He, menyebabkan 7 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit di atasnya. Pedang roh kelas 4, suara mendesing. Pada akhirnya, bersama dengan untaian aura tajam tak tertandingi yang berkedip-kedip di bilah sepanjang 3 kaki, 9 siluet naga bertanduk kuno lainnya mengembun menjadi bentuk dan melingkar turun dari langit di atasnya. Bukan hanya itu, ada aura lain yang bercampur di dalam origin energi pada pedang Bai He, dan itu adalah aura dari Advance Force. 2000 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk seiring dengan kemunculan force ini. Kekuatan 28 naga bertanduk kuno dan 2000 mamut kuno, ini adalah kekuatan penuh Bai He. Astaga, kecepatan Bai He sangat cepat, dan dia tampak seperti anak panah yang meninggalkan busurnya untuk tiba di hadapan Zisang dalam waktu singkat. Mati. Tiba-tiba, tatapan Bai He menjadi sedikit dingin saat pedang roh kelas 4 di tangannya melengkung dan keluar dengan cepat. Begitu Bai He menyerang, desir, 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 desir. Gelombang lolongan pedang bergema, dan mereka naik dan turun terus-menerus. Itu adalah pedang roh kelas 4 di tangan Bai He yang telah memadatkan 10 cahaya pedang yang diringkas menjadi bentuk dari origin energi yang muncul dari udara dari segala arah sebelum menusuk ke arah Zisang. Di mana-mana lampu pedang lewat, aliran udara di langit melonjak dan lolongan angin yang dipancarkannya sedikit menusuk telinga. Suara mendesing. Ketika dihadapkan dengan gerakan Bai He yang mengambil inisiatif untuk menyerang, Zisang tidak memiliki niat untuk menghindar, dan dengan mengangkat tangan kirinya, sebuah sitar sederhana dan tanpa hiasan sekali lagi muncul di tangannya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, tangan kanan Zisang tiba-tiba terangkat saat origin energi yang mengamuk melingkar di telapak tangannya. Bukan hanya itu, di tengah telapak tangannya ada untaian energi berwarna biru tua dan energi berwarna merah yang dijalin bersama, dan energi berwarna merah itu tampaknya berangsur-angsur menguat. Bantuan menggambar api dari kekuatan angin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Praktis pada saat yang sama, Zisang bergerak. Dia menamparkan telapak tangannya dan konsep api dan konsep angin mengembun di tengah telapak tangannya langsung melengkung dan berputar untuk membentuk pusaran yang dalam. Dia akan
Duan Lingtian sedikit bingung dengan tindakan Zisang. Karena telapak tangan Zisang tidak menamparkan Bai He, tetapi malah menargetkan sitar di tangannya sendiri. Lebih tepatnya berbicara, itu menuju deretan string sitar di muka sitar. Desir, 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 desir. Tepat pada saat ini, 10 lampu pedang yang ditembakkan Bai He berjarak kurang dari 1 kaki dari Zisang, dan mereka akan menembus tubuh Zisang. Akhirnya, pusaran berputar di tengah telapak tangan Zisang jatuh untuk menamparkan deretan senar sitar di muka sitar. Dentang, seketika, deretan senar sitar bergetar serempak sebelum memancarkan indik telinga dan dentang yang sangat besar. Bab 703, Bantuan Menggambar Api dari Kekuatan Angin. Penerjemah, Kurazito Lanzurator Editor, J. Praktis begitu dentang besar bergema, gendang telinga banyak orang di sekitar arena pertempuran kandang terbelah, dan beberapa penonton dengan kultivasi rendah yang tidak siap bahkan berdarah dari 7 lubang mereka dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Untungnya, aku sudah siap kali ini. Banyak orang buru-buru mengulurkan tangan mereka untuk menutupi telinga mereka ketika mereka melihat Zisang mengeluarkan sitar, dan ketika mereka melihat banyak orang di sekitar mereka berdarah dari ketujuh lubang, hati mereka dipenuhi dengan perasaan beruntung. Seiring dengan telapak tangan Zisang menamparkan kederetan string sitar di muka sitar, dentang besar bergema. Suara mendesing. Dengan pusat telapak tangannya sebagai pusatnya, energi yang menakutkan hingga ekstrim langsung menyapu ke segala arah, dan itu adalah serangan area tangguh yang dia lakukan dengan menggabungkan sitar di tangannya dengan energi dan konsep asal. Selain membawa energi asal putih susu yang mengamuk, energi yang sangat menakutkan mengandung untaian energi biru dan energi berwarna merah yang bercampur di dalamnya. Energi berwarna merah mengamuk dan meroket lebih dan lebih intens, dan itu benar-benar meningkat dengan sendirinya dengan mengandalkan energi biru. Bantuan menggambar api dari angin. Adegan tiba-tiba di depan matanya menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Selanjutnya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa seiring dengan telapak tangan Zisang turun ke sitar, sebelum fenomena langit dan bumi dapat mengembun menjadi bentuk, Zisang sebenarnya telah secara langsung menyingkirkan sitar dalam sekejap mata, sedangkan, energi asal pusaran yang berputar tanpa henti di tengah telapak tangannya dan berisi konsep angin dan konsep api telah menghilang seiring dengan hilangnya sitar. Di langit, fenomena langit dan bumi yang tidak sempat mengembun langsung bubar. Seketika, hanya satu pikiran yang tersisa di benak Duan Lingtian. Dia tidak akan berpikir bahwa serangannya ini cukup untuk mengalahkan Bai He, kan? Hati Duan Lingtian tersentak saat pikiran gila muncul di benaknya. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa tebakannya benar. Energi yang telah menyapu ke sekeliling setelah telapak tangan Zisang turun ke sitar, telah terbentuk menjadi pusaran energi asal yang berputar tanpa henti juga, dan dikombinasikan dengan energi biru dan merah, itu tampak seperti roda api yang berputar dengan cepat dan angin. Dalam pusaran energi asal, energi berwarna merah dengan cepat tumbuh di bawah pasokan energi dari energi berwarna biru. Seiring dengan pertumbuhan energi merah, kekuatan yang terkandung dalam pusaran energi asal tumbuh lebih kuat, dan itu tidak terpengaruh sedikit pun oleh kurangnya tindakan lebih lanjut dari Zisang. Bang, 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 bang. Pusaran energi asal menyebar tanpa henti dan membawa kekuatan api dan angin saat tiba-tiba ditembakkan, menyebabkan gelombang ledakan udara yang memekakkan telinga bergema di langit. Bukan hanya itu, selain cahaya pedang tunggal yang paling dekat dengan Bai He, semua 9 cahaya pedang lainnya yang diringkas dari pedang sepanjang 3 kaki di tangan Bai He dihancurkan oleh pusaran energi asal. Suara mendesing. Setelah pusaran energi asal menghancurkan 9 lampu pedang, itu tidak kehilangan momentum sedikit pun karena terus menyapu ke segala arah dan menyelimuti Bai He. Bang! Ledakan besar lainnya terdengar, dan Bai He dan pedangnya tersapu ke pusaran energi asal. Pada saat ini, bahkan jika Bai He memobilisasi semua energi asal di dalam tubuhnya tepat waktu, masih akan sulit baginya untuk melawan pusaran energi asal. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, pedang roh di tangan Bai He dengan sangat cepat tersapu oleh pusaran energi asal, dan jatuh ke arena pertempuran kandang, sedangkan Bai He sendiri malah dibawa oleh pusaran energi asal untuk diambil, beberapa puluh putaran, mengguncangnya sampai wajahnya pucat pasi dan darah menyembur dari mulutnya. Jika ini terus berlanjut, dia jelas akan mati. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 lelaki tua yang memimpin kompetisi bela diri bergerak pada saat yang bersamaan.
Salah satunya menyelamatkan Bai He, sementara yang lain melenyapkan pusaran energi asal dengan mengangkat tangannya. Meski begitu, pusaran energi asal masih membawa gelombang angin kencang yang menyapu ke segala arah, dan itu menyebabkan pakaian kebanyakan orang berkibar. Pada saat ini, hanya suara Bai He yang terengah-engah dan suara siulan angin kencang yang tersisa. Banyak tatapan turun serempak ke pemuda berpakaian putih di area tengah langit di atas arena pertempuran cage. Sejak awal hingga akhir, pemuda berpakaian putih itu tidak bergerak sedikit pun, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak seperti gunung, dengan ekspresi yang sepertinya tidak akan berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya. Pangeran kedua kalah begitu saja. Para penonton di sekitar Cage Battle Arena berturut-turut pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka semua mengungkapkan keheranan dan merasa sulit untuk percaya bahwa semua yang mereka lihat sebelumnya adalah nyata. Beberapa orang bahkan merasa sedang bermimpi. Tetapi ketika mereka mengulurkan tangan untuk mencubit paha mereka sendiri dengan keras, rasa sakit yang mereka rasakan seolah memberitahu mereka bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Zi Sang menang. Seiring dengan orang tua di langit di atas arena pertempuran kandang berbicara, hasil dari pertempuran telah muncul. Sementara itu, semua orang tersentak bangun dari keterkejutan mereka. Terlalu menakutkan. Zi Sang terlalu menakutkan. Dia tidak hanya menakutkan, dia hanya tidak normal. Bukan apa-apa ketika dia membunuh murid kepala sekte Dark Moon itu sebelum fenomena langit dan bumi bisa mengembun menjadi bentuk. Bagaimanapun, lawannya hanya tingkat ke-8 tahap inisiasi Void bela diri, artis. Tapi sebelumnya, ketika menghadapi pangeran kedua, salah satu dari 3 ahli muda terkuat dari generasi muda dinasti Darhan yang diakui publik, dia benar-benar mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Apalagi, fenomena langit dan bumi bahkan tidak sempat mengembun menjadi bentuk. Seperti kata pepatah, anjing menggigit, sepertinya kata-kata ini tidak salah sedikit pun. Seluruh arena pertempuran kandang gempar karena Zi Sang telah mengalahkan Bai He dengan satu gerakan. Wajah banyak orang bahkan memerah, dan mereka sangat bersemangat. Seolah-olah orang yang mengalahkan pangeran kedua bukanlah Zi Sang melainkan mereka. Ini, di area tontonan kelas 1 milik keluarga kekaisaran, lelaki tua berpakaian hitam itu benar-benar terpana. Zi Sang adalah murid pribadinya, dan secara logis, tidak ada yang akan memahami Zi Sang lebih baik daripada dia. Tapi sekarang, keterampilan yang diungkapkan Zi Sang malah membuatnya merasa asing. Terutama pusaran energi asal yang muncul saat Zi Sang mengangkat tangannya, itu jelas merupakan keterampilan bela diri yang sangat tangguh, namun dia belum pernah melihat atau mendengar keterampilan bela diri ini sebelumnya. Mendesis. Kaisar yang duduk di samping lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas. Zi Sang sebenarnya sangat kuat. Mungkin kekuatan Zi Sang bahkan sama dengan Bai Hao, ketika dia mengingat adegan sebelumnya, Kaisar tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, Kaisar tidak merasakan sedikit pun ketidaksenangan karena Zi Sang telah mengalahkan putranya. Sejauh yang dia ketahui, itu adalah hal yang baik baginya dan keluarga kekaisaran bahwa seorang jenius muda yang lebih kuat dari putranya dapat muncul di keluarga kekaisaran. Ini berarti bahwa anggota keluarga kekaisaran memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh di atas panggung yaitu kompetisi bela diri 10 dinasti. Pada awalnya, Kaisar memiliki ekspresi kecewa ketika dia melirik Bai He yang jauh yang memiliki wajah pucat yang mengerikan. Selanjutnya, Kaisar sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Zi Sang, kamu melakukannya dengan baik. Kekuatanmu benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Jangan bicara tentang hadiahmu untuk pertarungan peringkat. Aku akan memutuskan sekarang setelah kompetisi bela diri dinasti berakhir, tidak peduli seberapa peringkatnya adalah, aku akan memberimu tambahan 10.000 batu asal kelas rendah. Kata-kata Kaisar telah menekan semua suara riuh di arena pertempuran kandang, dan itu dengan jelas menyebar ke seluruh arena pertempuran kandang. Untuk sesaat, arena pertempuran kandang sunyi senyap, dan hanya tawa Kaisar yang tersisa. 10.000 batu asal kelas rendah. Banyak tatapan membara mengunci Zi Sang dari lingkungan Cage Battle Arena, dan mereka tidak mengharapkan apapun selain untuk menggantikannya. Seperti yang diharapkan dari Kaisar dinasti Darhan kita. Tidak hanya dia tidak merasa malu dan marah karena pangeran kedua dikalahkan, dia masih memberi hadiah kepada orang yang mengalahkan pangeran kedua. Yang mulia bijaksana, panjang umur yang mulia. Dalam waktu singkat, banyak penonton di sekitar Cage Battle Arena tidak sedikit pun pelit dengan kata-kata pujian mereka kepada Kaisar.
Terima kasih, Yang Mulia. Setelah Zisang mendengar Kaisar, dia sedikit terkejut, dan dia buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah pulih dari keterkejutannya. Awalnya, meskipun dia secara mental siap untuk mengalahkan pangeran kedua hari ini, dia sedikit khawatir tentang sikap Kaisar. Bagaimanapun, pangeran kedua adalah putra kandung Kaisar, sedangkan dia hanya orang luar. Sekarang tampaknya dia terlalu memikirkan banyak hal. Jika dikatakan bahwa yang ekspresinya paling tidak sedap dipandang saat ini, maka tidak diragukan lagi itu adalah pangeran kedua, Bai He. Setelah dikalahkan oleh Zisang, Bai He merasa malu dan berharap tidak lebih dari menggali lubang di langit untuk menyembunyikan dirinya. Memikirkan bahwa dia, pangeran kedua dinasti Darhan yang bermartabat, salah satu dari 3 ahli muda hebat dari generasi muda dinasti Darhan benar-benar kalah di tangan orang yang lahir rendah, bagaimana dia bisa menanggung ini? Yang terpenting, dia menggunakan transmisi suara untuk mempermalukan dan memprovokasi Zisang pada banyak kesempatan sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya seperti menamparkan wajahnya sendiri. Sekarang, Zisang mungkin tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, bukan? Tanpa disadari, tubuh Bai He mulai bergetar ringan, dan dia sangat marah hingga batasnya, namun kebetulan tidak dapat melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin Zisang memiliki kekuatan yang begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Tapi, pada saat yang sama Bai He merasa takut terhadap kekuatan yang diungkapkan Zisang, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Tepatnya pertemuan kebetulan apa yang dia dapatkan? Kenapa bukan aku yang mendapatkan pertemuan kebetulan itu? Sejauh menyangkut Bai He, jika dia mendapatkan pertemuan kebetulan yang diperoleh Zisang, maka mungkin dia sudah menembus ke tahap interpretasi Void sekarang. Dia membenci, dia iri, tidak seperti kebencian dan kecemburuan Bai He, mata Duan Lingtian sedikit menyipit saat dia menatap Zisang. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Zisang memiliki kekuatan yang begitu tangguh sekarang, terutama pemahamannya tentang konsep angin dan konsep api dapat dikatakan berada pada tingkat tertinggi. Seperti kata pepatah, sementara amatir menonton pertunjukan, para ahli menyaksikan keterampilan yang terlibat. Sebelumnya, seniman bela diri biasa sama sekali tidak dapat melihat konsep api yang masih terus berkembang setelah Zisang menyingkirkan sitar, tetapi Duan Lingtian telah melihatnya dengan jelas. Bantuan menggambar api dari kekuatan angin, dan itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, ini adalah akal sehat dasar. Namun sangat sedikit seniman bela diri yang benar-benar mampu memahami konsep api dan angin dan menggunakan konsep angin untuk mendorong pertumbuhan konsep api. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian sangat jelas dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Seharusnya, jika metode yang memungkinkan penggunaan angin untuk mendorong pertumbuhan api digunakan dengan baik, bahkan mungkin menggunakan konsep angin untuk meningkatkan level konsep api saat dalam pertempuran. Duan Lingtian sangat yakin bahwa ketika Zisang menyerang, konsep api pasti telah ditingkatkan sedikit oleh konsep angin. Kalau tidak mungkin dia bisa dengan mudah mengalahkan Bai He. Selain itu, keterampilan bela diri yang dilakukan Zisang sebelumnya tidak biasa, tak perlu dikatakan lagi. Setelah Zisang mengalahkan Bai He dengan satu gerakan, Duan Lingtian memandang Zisang sedikit lebih tinggi. Bab 704, Duan Lingtian ditantang. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Setelah beberapa saat, Zisang dan Bai He keduanya meninggalkan area tengah langit di atas arena pertempuran kandang. Lanjut, sementara itu, lelaki tua itu berbicara sekali lagi. Suara mendesing. Praktis begitu lelaki tua itu selesai berbicara, sesosok tubuh sudah muncul. Dia tiba di area tengah langit di atas arena pertempuran kandang pada saat pertama yang memungkinkan. Kamu Xiao. Seketika, orang yang memasuki arena menarik perhatian kebanyakan orang. Saat ini, orang yang memasuki arena adalah Tuan Muda Sulung Ye Clan, Ye Xiao. Sampai sekarang, 2 pertempuran telah dilakukan dalam pertempuran peringkat untuk posisi 6 teratas. Pertempuran pertama adalah antara Ye Xiao dan Zhang Shouyong, dan sekarang, Ye Xiao sekali lagi menduduki posisi penentu, dan itu menyebabkan banyak orang tidak bisa menahan rasa penasaran. Siapa yang akan ditantang Ye Xiao kali ini? Di bawah tatapan semua orang yang hadir, tatapan Ye Xiao langsung terkunci pada satu orang. Duan Lingtian. Ketika dia melihat Ye Xiao menoleh dan memanggil namanya, ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia melintas untuk langsung tiba di langit di atas arena pertempuran kandang untuk berdiri dalam konfrontasi dengan Ye Xiao.
Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Ye Xiao menantangnya. Bagaimanapun, dia pertama kali mengajari adik laki-laki Ye Xiao, Ye Xiang, sebuah pelajaran, lalu membunuh ahli muda terkuat kedua dari generasi muda klan Ye, Ye Lu. Itu benar-benar dalam alasan bahwa Ye Xiao ingin membalas dendam dengannya. Duan Lingtian, Anda memiliki kultivasi ini pada usia seperti itu, tak perlu dikatakan, bakat alami Anda sangat kuat. Sayangnya, jalan menuju martial Dao tidak hanya bergantung pada bakat alami, itu bahkan lebih bergantung pada kemampuan pemahaman. Jelas, Ye Xiao tidak berpikir bahwa pemahaman Duan Lingtian dalam konsep tinggi. Apakah kamu mengajariku? Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Masih belum diketahui apakah kamu bisa mengalahkanku, namun kamu sudah dengan tidak sabar menguliahiku di sini. Tampaknya sedikit tidak pantas, kan? Atau untuk mengatakannya lebih belak-belakan, apakah kamu memiliki kualifikasi? Huff, Anda akan segera tahu jika saya memiliki kualifikasi. Ye Xiao mendengus dingin saat kakinya bergetar, dan kemudian sosoknya terbang bersama angin untuk menyerang Duan Lingtian. Di tangannya, pedang roh yang seperti bulan sabit muncul dari udara tipis, dan energi asal mengamuk di atasnya saat konsep mengikuti energi asal seperti bayangan, mengungkapkan kekuatannya. Pemburu bulan bintang terjun. Setelah Ye Xiao tiba di dekat Duan Lingtian, semangat pedang di tangannya bergetar dengan mengangkat tangannya, dan dia akan mengayunkannya ke arah Duan Lingtian. Praktis saat Ye Xiao mengangkat tangannya, Duan Lingtian bergerak. Angin puyuh. Di mata banyak seniman bela diri dengan kultivasi rendah, Duan Lingtian langsung menghilang di tempat, sedangkan, seniman bela diri dengan kultivasi yang dalam malah dapat melihat bahwa Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi badai yang telah mendekati Ye Xiao, sebelum Ye Xiao mengayunkan pedangnya. Pada saat itu, gelombang suara angin dan petir yang menusuk telinga tiba-tiba bergema, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Desir. Selanjutnya, sedikit lolongan pedang langsung terdengar membengkak, dan kemudian langsung mereda. Selain orang-orang dengan kultivasi yang dalam, hampir semua orang tidak dapat mendengar lolongan pedang ini. Sungguh serangan pedang yang cepat. Murid dari banyak seniman bela diri dengan kultivasi yang dalam tidak bisa membantu tetapi mengerut ketika mereka melihat cahaya pedang ungu yang melintas di tangan Duan Lingtian. Oh, sementara itu, pedang roh kelas 4 Ye Xiao telah melintas ke arah Duan Lingtian, yang sangat dekat dengannya, dan tampaknya telah berubah menjadi bulan sabit yang melesat dengan penuh amarah. Duan Lingtian tampak seolah-olah dia sudah siap sejak lama, dan pada saat sebelum Ye Xiao mengayunkan pedangnya, Duan Lingtian bergerak tanpa tergesa-gesa ke samping. Di mata sekelompok orang dengan kultivasi yang dalam, Duan Lingtian telah menyelesaikan tindakan mengayunkan pedangnya dan menyarungkannya dalam sekejap mata, sedangkan, pada saat dia menyarungkan pedangnya, dia tampak seperti memiliki pandangan jauh ke depan, dan menghindar ke samping. Ketika Ye Xiao melihat bulan sabit yang menyala dan ditenagai oleh sekelompok bintang yang kehilangan target, matanya menyipit, dan kemudian dia ingin mengendalikan bulan sabit untuk mengubah arah dan mengejar Duan Lingtian. Kamu sudah kalah. Suara yang sangat acuh tak acuh tiba-tiba terdengar, dan Duan Lingtian yang berbicara perlahan. Saya sudah kalah. Ye Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar Duan Lingtian. Setelah dia memperhatikan banyak tatapan aneh yang menembaknya dari sekitarnya, firasat buruk muncul di dalam hatinya, dan dia buru-buru menatap Duan Lingtian setelah menarik pedang rohnya dan berkata dengan suara rendah, "Apa maksudmu dengan ini?" Duan Lingtian tidak menjawab Ye Xiao, dan tatapannya bergerak sedikit ke bawah untuk turun ke tenggorokan Ye Xiao. Sebuah tanda dangkal pedang telah muncul di tenggorokan Ye Xiao, dan tanda darah yang jelas dan mempesona yang indah dan gemilang muncul di sana. Ketika dia memperhatikan di mana tatapan Duan Lingtian melihat, Ye Xiao samar-samar merasakan tenggorokannya terasa sedikit dingin, dan ketika dia mengulurkan tangannya untuk menyekat tenggorokannya, dia melihat tangannya berlumuran darah segar yang menyilaukan. Kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xiao menatap Duan Lingtian dengan tatapan tercengang dan ekspresi tidak percaya. Sekarang, dia bisa menebak bahwa Duan Lingtian telah menyerang begitu Duan Lingtian mendekatinya. Sebelumnya, ada saat dia merasakan angin dingin bertiup melewati tenggorokannya, dan pada awalnya, dia mengira itu adalah angin di udara yang tiba-tiba menjadi dingin, tetapi ketika dia memikirkannya sekarang, dia tahu itu disebabkan oleh bilah pedang Duan Lingtian. Cepat, terlalu cepat. Tidak pernah Ye Xiao membayangkan bahwa kecepatan serangan pedang Duan Lingtian begitu cepat, sampai-sampai dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tenggorokannya diiris.
Pada saat yang sama, Ye Xiao berkeringat dingin. Dia bisa membayangkan bahwa jika Duan Lingtian tidak menunjukkan belas kasihan lebih awal, dia pasti sudah dibunuh oleh Duan Lingtian dengan satu celah di tenggorokan. Metode Duan Lingtian menggorok leher dengan satu serangan adalah sesuatu yang dia saksikan sebelumnya. Jenius muda klan Ye mereka, Ye Lu, tenggorokannya digorok oleh Duan Lingtian dengan satu serangan. Sekarang apakah Anda masih berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk menguliahi saya? Duan Lingtian berdiri di samping saat dia melihat Ye Xiao dengan ekspresi tenang, dan tatapannya tidak mengandung perasaan yang terlihat. Saya akui bahwa saya memang tidak memiliki kualifikasi untuk menceramahi Anda, tapi saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena telah menunjukkan belas kasihan. Ye Xiao menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berkedip sebelum akhirnya mengeluarkan sedikit senyuman pada akhirnya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xiao meninggalkan area tengah langit di atas arena pertempuran kandang. Karakter Ye Xiao tidak buruk. Dia tidak seperti adiknya. Ketika dia melihat Ye Xiao mengakui kekalahan dengan begitu mudah, itu menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Duan Lingtian menang. Sementara itu, lelaki tua di langit di atas arena pertempuran kandang mengumumkan. Pada saat ini, dua lelaki tua yang bertanggung jawab memimpin kompetisi bela diri memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang sedikit rumit. Pemuda berpakaian ungu ini telah memasuki bidang penglihatan mereka ketika mereka datang bersama kaisar sebelumnya. Ini adalah orang yang berani tidak menghormati kaisar dinasti Darhan mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa pemuda berpakaian ungu itu mengandalkan statusnya sebagai menantu Feng Wudao untuk berani begitu tidak terkendali, tetapi sekarang mereka tidak berpikir seperti ini. Dengan bakat alami dan kemampuan pemahaman yang diungkapkan pemuda berpakaian ungu, dia memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Bagaimana Duan Lingtian bisa begitu kuat? Setelah Ye Xiao kembali ke area tontonan kelas 1 tempat anggota Ye Clan duduk, ekspresi saudara keduanya Ye Xiang sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat pemuda berpakaian ungu yang berdiri di langit, dan matanya dipenuhi dengan keengganan. Jangan menyinggung Duan Lingtian lagi di masa depan, kamu, aku, dan klan Ye kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Ye Xiao melirik Ye Xiao dengan tatapan peringatan, dan dia jelas tidak mengucapkan kata-kata ini hanya untuk Ye Xiang. Saat ini, patriark klan Ye dan semua petinggi klan Ye yang hadir tertawa pahit dan tak berdaya. Mereka tahu bahwa Ye Xiao benar. Belum lagi bakat alami dan kemampuan pemahaman Duan Lingtian yang menakutkan, hanya latar belakangnya yang cukup untuk membuat klan Ye mereka takut. Jadi ternyata kakak Duan menyembunyikan begitu banyak kekuatan saat melawanku hari itu, bahkan ahli nomor 1 di generasi muda klan Ye, Ye Xiao, tidak bisa menahan satu gerakan pun. Setelah Feng Tianwu menerima cincin tata ruang yang dibawa oleh seorang pekerja arena pertempuran kandang, dia memandang Duan Lingtian dari jauh sambil bergumam. Dari Duan Lingtian pindah ke dia menyerang, dan kemudian menghindar ke samping. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan fenomena langit dan bumi di langit bahkan tidak sempat mengembun menjadi bentuk. Dari sini dapat diketahui bahwa kecepatan yang digunakan Duan Lingtian untuk menyerang telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Sungguh bocah, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Tatapan Feng Wudao menyala, dan senyum langka muncul di wajahnya. Nona muda, berapa banyak batu asal yang kamu peroleh untuk broter Duan kali ini? Penatua Kong memandang Feng Tianwu dan bertanya sambil tersenyum. 8.000 lebih. Feng Tianwu pulih dari keterkejutannya, dan wajahnya yang benar-benar cantik berkembang menjadi senyum yang cemerlang. Tidak buruk, tapi kamu tidak akan memiliki kesempatan yang bagus lain kali. Penatua Kong mengangguk. Feng Tianwu sangat setuju dengan kata-kata Penatua Kong, karena alasan dia bisa menghasilkan begitu banyak kali ini adalah karena anggota arena pertempuran kandang tidak tahu persis kultivasi Duan Lingtian. Justru karena inilah dalam pertempuran antara Duan Lingtian dan Ye Xiao, peluang Duan Lingtian akan lebih tinggi daripada Ye Xiao. Padahal setelah pertempuran ini, jelas tidak mungkin peluang Duan Lingtian menjadi begitu tinggi. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang mampu mengalahkan Ye Xiao dalam satu gerakan. Kekuatan Duan Lingtian sebenarnya sangat kuat, dia mampu mengalahkan Ye Xiao dalam satu gerakan, jadi bukankah itu berarti dia juga mampu mengalahkan Bai He dalam satu gerakan? Alis kaisar terangkat, dan dia sedikit terkejut. Pada saat ini, dia tampaknya telah benar-benar lupa tentang rasa tidak hormat Duan Lingtian terhadapnya di awal. Dia layak menjadi saingan Xi Shang.
Dengan kekuatannya, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan Zisang. Pria tua berpakaian hitam itu memiliki ekspresi serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Duan Lingtian ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Wajah cantik Ziyan yang duduk di samping lelaki tua itu tertutup ketidakpercayaan, dan sedikit kekhawatiran untuk kakak laki-lakinya, Zisang, terkandung di antara alisnya. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa pertempuran antara kakaknya, Zisang, dan Duan Lingtian tidak dapat dihindari hari ini. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini, motivasi yang mendorong kakaknya, Zisang, tidak diragukan lagi adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian, pada saat yang sama ketika Zisang sendiri mengungkapkan keterkejutannya saat dia melihat Duan Lingtian sekarang, dia mengungkapkan niat pertempuran yang membara. Tidak pernah saya harapkan bahwa Anda memiliki kekuatan yang begitu hebat juga, tapi itu bagus dengan cara ini. Jika tidak, itu akan terjadi membosankan jika kamu terlalu lemah. Tidak mungkin, berapa umurnya? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu hebat? Setelah Bai He yang dikalahkan oleh Zisang sebelumnya telah mengkonsumsi pil obat penyembuhan, luka-lukanya sudah benar-benar sembuh, tetapi setelah dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian sekarang, matanya dipenuhi dengan kilau ketidakpercayaan. Pada awalnya, setelah dia menyaksikan kekuatan Ye Xiao dan Zhang Shouyong, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan Ye Xiao dan Zhang Shouyong. Di sisi lain, Bai Hao adalah saudara sepupunya. Meskipun Bai Hao telah berkeliaran di luar dinasti selama bertahun-tahun, Bai Hao telah berdebat dengannya beberapa waktu lalu, dan dia tahu dia jauh dari tandingan Bai Hao. Bab 705, Bai Hao memasuki arena. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Saat itu, Bai He telah menjadikan Duan Lingtian dan Zisang sebagai batu loncatannya untuk hari ini. Tapi sekarang di antara dua orang yang dianggap sebagai batu loncatan, satu telah mengalahkannya dengan satu gerakan, sedangkan yang lain mengalahkan Ye Xiao, yang lebih kuat darinya, dengan satu gerakan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Mungkinkah aku benar-benar akan berada di peringkat ke-6? Bagian bawah, sudut mulut Bai He dipenuhi dengan kepahitan, dan matanya dipenuhi dengan keengganan saat hatinya menjadi bengkok dan hiruk-pikuk. Duan Lingtian pasti memperoleh pertemuan kebetulan yang berulang untuk memiliki kultivasi ini pada usia seperti itu. Mengapa? Mengapa Duan Lingtian dan Zisang dapat memperoleh pertemuan kebetulan, namun aku, Bai He, tidak memilikinya? Aku benci. Surga itu tidak adil. Surga itu tidak adil. Pada saat ini, Bai He tampaknya benar-benar lupa bahwa kelahirannya ribuan kali lebih baik daripada Duan Lingtian dan Zisang. Dia adalah putra Kaisar Dinasti Darhan, pangeran kedua terhormat dari Dinasti Darhan yang menerima penghormatan dari semua orang, sedangkan Duan Lingtian dan Zisang hanya dari kerajaan kekaisaran kecil. Bahkan sejauh Duan Lingtian berasal dari kerajaan kecil di bawah kerajaan kekaisaran, dan bahkan lebih rendah dari Zisang. Duan Lingtian, bagus. Terlalu tangguh. Sementara itu, sekelompok jenius muda dari dinasti Darkstone memuji dengan penuh semangat. Para jenius muda dari kerajaan lain juga terpengaruh oleh hal ini. Siapa bilang tidak ada ahli di antara kita yang berasal dari kekaisaran? Duan Lingtian dari kekaisaran Darkstone menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan ahli muda dari dinasti Darhan yang telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun, Ye Xiao. Duan Lingtian, kamu bisa melakukannya. Kami semua yang serupa dari berbagai kerajaan bangga padamu. Benar, kami bangga padamu. Kami harap kamu bisa mengarahkan pedangmu untuk tempat pertama. Bidik pedangmu dulu. Di 9 area tontonan kelas 2, para jenius muda dari berbagai kerajaan gempar. Saat ini, di antara 6 jenius muda tahap inisiasi Void tingkat 9 yang berdiri di langit di atas arena pertempuran kandang, hanya Duan Lingtian yang berasal dari kekaisaran dan merupakan seorang jenius muda yang direkomendasikan oleh kekaisaran. Di mata para jenius muda dari berbagai kerajaan, pada saat ini, Duan Lingtian mewakili kehormatan semua jenius muda dari berbagai kerajaan. Di langit di atas arena pertempuran kandang, Duan Lingtian mundur ke samping. Saudara Lingtian, meskipun saya sudah siap secara mental sejak lama bahwa Anda akan dapat melampaui saya cepat atau lambat, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Anda telah melampaui saya dalam kompetisi bela diri dinasti hari ini. Zhang Shouyong memandang Duan Lingtian dengan tatapan rumit saat dia menghela nafas melalui transmisi suara. Kakak Zhang, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri,
konsep bumi Anda jauh lebih kuat daripada konsep yang saya pahami, karena itu sudah bisa terwujud. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika itu bisa terwujud? Itu masih konsep dasar tingkat 9. Tidak apa-apa jika aku menghadapi seseorang dengan kekuatan yang sama atau lebih rendah dariku, tapi jika aku bertemu orang aneh sepertimu, hanya saja kecepatanmu sudah jauh melampauiku, saya. Jadi, bahkan jika konsep bumi saya bisa terwujud, itu tidak akan berpengaruh apapun bagi Anda. Zhang Shouyong berbicara dengan jujur. Tidak peduli apa, seperti sekarang, selain Bai Hai yang belum bertarung, kamu pasti yang pertama di antara kami berlima yang menerobos ke tahap interpretasi Void. Kata Duan Lingtian, dia sangat yakin dengan Zhang Shouyong dalam hal ini. Setelah Zhang Shouyong menerobos ke tahap interpretasi Void, itu akan cukup bagi Zhang Shouyong untuk dengan mudah menghancurkan mereka semua yang belum menembus ke tahap interpretasi Void. Saya harap begitu. Zhang Shouyong mengangguk. Lanjut. Sementara itu, lelaki tua itu berbicara sekali lagi. Pada saat ini, tidak ada yang bergerak dan suasana menjadi sedikit aneh. Saat ini, tatapan kebanyakan orang telah turun ke sosok berwarna putih di langit di atas arena pertempuran kandang, dan itu bukan Zi Sang tetapi Bai Hao. Bai Hao direkomendasikan oleh keluarga kekaisaran dan merupakan orang yang memimpin kompetisi bela diri kemarin, dan bagi sebagian besar orang yang hadir, dia diselimuti misteri. Sampai sekarang, hanya dia yang belum bertarung di antara 6 jenius muda yang bersaing dalam pertarungan peringkat untuk 6 besar. 5 jenius muda Void Initiation Stage tingkat 9 lainnya, termasuk Duan Lingtian, sekarang telah melihat ke Bai Hao bersamaan saat mereka menunggu pintu masuk Bai Hao ke arena. Suara mendesing. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, Bai Hao melintas untuk tiba di area tengah langit di atas arena pertempuran kandang. Bai Hao telah memasuki arena. Aku ingin tahu siapa yang akan dia pilih untuk menjadi lawannya. Kita akan segera tahu. Banyak tatapan terus-menerus tertuju pada Bai Hao. Pada akhirnya, Bai Hao memilih lawannya, Zhang Shouyong. Zhang Shouyong tercengang mendengar dirinya ditantang oleh Bai Hao, dan kemudian dia keluar untuk berkonfrontasi dengan Bai Hao. Di tangannya, labu anggur muncul dari udara tipis sebelum dia mulai menuangkan anggur ke tenggorokannya. Setelah beberapa saat, Zhang Shouyong meletakkan labu anggur dan menatap Zhang Shouyong dengan ekspresi serius. Jelas, dia menyadari bahwa Bai Hao tidak sederhana. Meskipun Bai Hao menyerang sekali kemarin, itu hanya sebentar, tetapi bahkan dalam waktu singkat itu, selain mengungkapkan kultivasi di tingkat inisiasi Void tingkat 9, dia juga mengungkapkan konsep api tingkat 9. Tatapan Duan Lingtian turun ke Bai Hao saat ekspresinya menjadi sedikit serius. Dia terus merasa bahwa ketika Bai Hao menyerang kemarin, selain tidak menggunakan senjata roh, Bai Hao mungkin masih menahan diri. Mari kita mulai. Bai Hao berbicara dengan acuh tak acuh, sedangkan, pada saat dia selesai berbicara, Zhang Shouyong bergerak. Bang! Zhang Shouyong mengangkat kaki kanannya sebelum dengan keras menginjaknya, menghancurkan batu bata besar yang muncul dari udara tipis di bawah kakinya menjadi berkeping-keping sebelum seluruh tubuhnya mengandalkan kekuatan menjijikkan ini untuk menyerang Bai Hao seperti bola meriam. Di mana-mana Zhang Shouyong lewat, deru angin bergema saat ledakan udara naik dan turun tanpa akhir. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Zhang Shouyong memegang erat labu anggurnya dengan mengangkat tangannya, dan kemudian dia menarik bahunya ke belakang, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seperti busur yang berat. Seiring dengan origin energi yang mekar dari tangan Zhang Shouyong dan memancar ke labu anggur, konsep bumi mengikuti seperti bayangan, menyebabkan permukaan labu anggur ditutupi lapisan pakaian kuning tanah. Saat Zhang Shouyong berteriak dengan eksplosif, tubuhnya yang telah ditarik menjadi busur tiba-tiba diluruskan, dan labu anggur di tangannya terbang keluar dengan desir, dan tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir berwarna kuning tanah yang ditembakkan, menuju Bai Hao. Pada saat yang sama, Zhang Shouyong melintas dan mengikuti di belakang labu anggur. Di langit, siluet naga bertanduk kuno mengembun menjadi bentuk berturut-turut dan berlari keluar bersama Zhang Shouying, sepertinya memberitahu semua orang di sekitarnya bahwa dia sudah mengerahkan kekuatan penuhnya. Satu labu anggur, satu orang, satu di depan sementara yang lain di belakang, berkedip ke arah Bai Hao. Suara mendesing.
Duan Lingtian melihat tombak sepanjang 7 kaki muncul dari udara tipis di tangan Bai Hao dan mengalir ringan berputar di sekitar tombak, menyebabkan orang tahu dengan sekali pandang bahwa itu bukan tombak biasa. Senjata roh kelas 3. Sebagai pengrajin senjata kelas 3 yang asli, Duan Lingtian mengenali tingkat tombak di tangan Bai Hao dengan sekali pandang. Tombak Flame Cloud. Pupil Bai He mengerut, dan ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang, karena rasa iri memenuhi kedalaman tatapannya. Dia bisa mengenali bahwa senjata roh kelas 3 di tangan Bai Hao adalah satu-satunya senjata roh kelas 3 yang dimiliki oleh keluarga kekaisaran dinasti Darhan, dan itu digenggam di tangan keberadaan keluarga kekaisaran itu. Kemarin, dia pergi menemui ayahnya untuk meminta ayah kekaisarannya untuk membantunya meminjam tombak roh kelas 3 ini, namun dia ditolak oleh ayah kekaisarannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tombak roh kelas 3 yang tidak dapat dia pinjam telah muncul di tangan Bai Hao hari ini. Sejauh yang dia ketahui, jika dia memiliki tombak roh kelas 3 ini untuk diandalkan hari ini, maka mungkin dia tidak perlu takut pada Zhang Shouyong dan Ye Xiao, dan pada saat yang sama, dia tidak akan kalah di tangan Zi Sang dalam satu gerakan. Dia iri, dia membenci. Mengapa tombak roh kelas 3 ini dipinjamkan ke Bai Hao, tapi tidak untukku? Bai Hao menggunakan tombak. Ketika dia melihat Bai Hao mempertahankan ekspresi tenang bahkan ketika menghadapi labu anggur yang mendekat dengan mengancam, ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Akhirnya, Bai Hao bergerak di bawah tatapan Duan Lingtian. Bai Hao memegang tombak dengan satu tangan saat energi asal meroket di tubuhnya, dan kemudian untaian energi material berwarna merah muncul dari tubuhnya. Ketika energi berwarna merah menutupi energi asalnya bergetar tiba-tiba sebelum berubah menjadi merah sepenuhnya. Untuk sementara waktu, Bai Hai dan tombaknya berada dalam lautan api berwarna merah yang mengamuk. Materialisasi konsep lagi. Ketika dia melihat Bai Hao yang benar-benar tertutup api berwarna merah tidak menderita sedikit pun luka, sudut mulut Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Konsep api Bai Hao sebenarnya sudah menyentuh ambang konsep menengah, dan itu tidak kalah dengan konsep bumi Zhang Shouyong. Astaga, akhirnya, Bai Hao bergerak, dia melintas seolah-olah dia adalah bola api besar yang merobek langit, dan itu menyebabkan langit diselimuti aura panas yang bergerak untuk langsung mencegat labu anggur besar yang dihancurkan Zhang Shouyong. Tiba-tiba, Bai Hao memegang tombak dengan kedua tangan sebelum mengangkatnya ke atas kepala yang terkena. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, deru angin yang menusuk telinga terdengar langsung, dan itu seperti guntur yang bergema di telinga semua orang. Bai He telah mengayunkan tombak roh yang diangkat untuk menghancurkan Zhang Shouyong, sedangkan tombak di tangannya tampaknya telah berubah menjadi tongkat pada saat ini. Bang! Tombak roh di tangan Bai Hao turun untuk menghantam dengan keras ke labu anggur yang melintas langsung ke arahnya, dan api yang menghanguskan menyapu untuk segera meruntuhkan material tanah di permukaan labu anggur. Bukan hanya itu, setelah tombak rohnya menghancurkan konsep bumi material di sekitar labu anggur, itu terus turun ke labu anggur, menyebabkan ledakan besar lainnya terdengar dan labu anggur itu langsung meledak terbang. Bang! Labu anggur yang diledakkan terbang bertabrakan dengan Zhang Shouyong yang mengikuti di belakangnya, menyebabkan Zhang Shouyong terlempar. Zhang Shouyong terkena labu anggur tanpa persiapan sedikit pun, menyebabkan wajahnya menjadi putih mengerikan saat dia memuntahkan seteguk darah, dan dia hanya mampu menghentikan tubuh terbangnya setelah terlempar terbang untuk jangka waktu tertentu. Bai Hao di sisi lain, telah menyingkirkan tombak roh kelas 3 di tangannya, dan api di tubuhnya padam bersamaan dengan ini. Kamu tidak cocok untukku. Bai Hao menatap Zhang Shouyong dengan tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Zhang Shouyong tidak menyangkal apa yang dikatakan Bai Hao, dan dia mundur ke samping setelah menyimpan labu anggurnya. Bai Hao menang. Sementara itu, salah satu lelaki tua pulih dari keterkejutannya dan mengumumkan hasilnya, sedangkan arena pertempuran kandang dipenuhi dengan suara bising sekarang. Apa yang terjadi sebelumnya? Keluarga kekaisaran Bai Hao menggunakan tombak roh itu sebagai tongkat, dan dengan mengayunkan tongkatnya, dia meledakkan labu anggur Zhang Shouyong. Dia tidak hanya meledakkan labu anggur, dia bahkan melukai Zhang Shouyong. Aku hanya melihat siluet naga bertanduk kuno yang muncul di langit saat Zhang Shouyong menyerang, tapi aku tidak melihatnya dengan jelas saat Bai Hao menyerang. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas.